Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita menyadari bahwa melayani Tuhan adalah bagian dari kehidupan iman orang Kristen. Setiap orang Kristen belajar dan berproses untuk mempersembahkan yang terbaik melalui pelayanannya. Tetapi tidak jarang juga kita menemukan orang-orang Kristen yang menolak melayani dengan berbagai alasan. Saudara-saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah menolak pelayanan? Saudara-saudara, mungkin banyak pelayan Tuhan di gereja awalnya juga pernah mengalami pengalaman menolak pelayanan saat diajak melayani Tuhan. Awalnya mungkin mereka merasa tidak punya kemampuan, takut melakukan kesalahan, tidak percaya diri, merasa masih banyak orang yang lebih hebat dan bertalenta, dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Membuat mereka dengan mudah mengatakan, yang lain saja dah, jangan saya tidak bisa. Saudara-saudara, perkataan yang sama juga mungkin akan keluar dari mulut kita saat kita diajak untuk melayani Tuhan. Tapi saudara-saudara, ingatlah bahwa orang-orang yang dahulu pernah merasa tidak mampu dan tidak layak melayani Tuhan, saat ini menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Apakah karena kehebatan atau karena kecerdasan mereka, sehingga mereka melayani dengan luar biasa? Saya rasa bukan, saudara-saudara. Menurut saya, mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa pelayanan merupakan panggilan iman yang harus dijalani dengan taat, dan mereka mau dibentuk Tuhan di dalamnya. Ada masa sulit, ada ketidaknyamanan, mungkin juga ada perselisihan dan juga tantangan lainnya di dalam pelayanan. Namun mereka berproses dengan tetap taat menjalani panggilan pelayanannya. Berhubungan dengan panggilan pelayanan atau panggilan melayani, kita mau belajar dari pengalaman Musa saat dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Saudara-saudara, Musa merupakan seorang tokoh Alkitab besar. Namun walaupun demikian, dalam proses menjadi besar, Musa pernah juga menolak panggilan Tuhan untuk melayaninya. Penolakan Musa terekspresi dari jawabannya kepada Tuhan yang tertulis pada Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara-saudara, ayat ini berisi alasan Musa menolak panggilan Tuhan. Alasan Musa adalah aku tidak pandai bicara. Menurut saya, alasan Musa memang tepat, sebab tanggung jawab yang diberikan Tuhan membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi yang baik. Allah berfirman kepada Musa, Keluaran 3 ayat 10, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Musa ialah bernegosiasi dengan Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanggung jawab besar yang tidak mudah untuk dijalani. Musa menyadari bahwa dia hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa datang kepada Firaun dan dengan begitu saja minta kepada Firaun untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Mungkin kita juga sependapat bahwa tanggung jawab ini sangat mustahil untuk dikerjakan. Jadi tidak salah Musa menolak tanggung jawab yang Tuhan berikan, karena sadar dia tidak mampu. Tetapi di sisi lain dalam narasi kitab Keluaran ini, kita juga menemukan bagaimana Allah meyakinkan Musa bahwa dia akan ikut campur tangan. Allah menyatakan bahwa dia akan menyertai Musa. Allah juga memberikan kuasa kepada Musa sebagai bukti kepada bangsa Israel bahwa dia sungguh-sungguh dipanggil dan diutus Allah untuk membebaskan mereka. Tuhan memberikan kuasa bagi Musa, di mana tongkat menjadi ular, tangan kusta putih seperti salju, dan air menjadi darah. Selain itu, Allah juga meyakinkan Musa bahwa dia akan menyertai lidahnya dan mengajarkan yang harus dikatakannya. Tidak sampai di sana saja. Untuk menjalankan tanggung jawabnya, Allah juga menempatkan Harun untuk mendukung pelayanan Musa. Jadi saudara-saudara, kita bisa menemukan bahwa saat Allah memanggil hambanya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, bisa dikatakan Allah tidak membiarkan mereka berupaya sendiri. Pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya
yang menjadikan semua berhasil sesuai dengan rancangan dan ketetapan Tuhan. Dan hal itulah yang kita temukan dalam perjalanan pelayanan Musa. Saudara-saudara, Musa berproses di dalam panggilan pelayanan yang banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapinya. Namun dia terus berupaya taat melayani Tuhan. Seorang yang tidak pandai berkata-kata dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat bagi suatu bangsa yang besar. Jadi saudara-saudara, dari kisah panggilan pelayanan Musa, kita diingatkan bahwa bukan karena kehebatan dan kekuatan kita sehingga kita dipakai untuk melayani Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang lemah untuk menyatakan kuasanya untuk mencapai tujuannya. Kita adalah orang-orang yang terbatas yang Tuhan telah panggil untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar di dalam dunia ini. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan banyak pekerjaan besar. Tuhan hanya mau kita taat. Tuhan akan support kita dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikannya kepada kita. Dan Dia yang akan pastikan bahwa pelayanan itu berhasil. Saudara-saudara, ingatlah, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia memberikan seorang penolong kepada kita yang akan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memimpin dan menyertai kita. Dia akan tambah-tambahkan hikmat dan kemampuan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari tekunlah melayani Tuhan. Pakailah segenap kekuatan, pikiran, waktu, dan juga materi kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Melayani akan mendorong kita semakin bertumbuh di dalam iman. Amin. Soli Deo Gloria.